Bab 003. Lalu dengan cemberut Fuji menjawab, ya biarinlah, siapa tahu aku bisa dijadiin bini muda. Dia itu ganteng, kaya lagi, pasti hidupku bakal terjamin ya kan? Dewi mendengarkan dengan tertawa, sesekali mengangguk dan tersenyum. Ia merasakan sedikit iri di dalam hatinya, membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupan kampus yang penuh warna seperti mereka. Dalam hati, ada keinginan yang tak ia ucapkan, ia pun ingin kuliah, menimba ilmu, dan merasakan keceriaan yang sama. Namun, ia sadar bahwa jalannya mungkin berbeda. Meski begitu, melihat semangat teman-temannya membuatnya merasa senang dan termotivasi untuk tetap kuat menjalani kehidupannya di kota. Setelah cukup lama berbagi cerita dan tertawa bersama, Dewi akhirnya berpamitan kepada Fuji dan Sally. Aku harus pulang, majikanku mungkin sebentar lagi pulang, ujar Dewi dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Oh, iya, Kin. Hati-hati ya. Kita ketemu lagi kapan-kapan, kata Fuji sambil memeluknya. Sally mengangguk. Jangan sungkan kalau butuh teman hubungi kami, ya. Sini nomormu, biar aku simpan. Lalu Dewi pun mengeluarkan ponselnya dari dalam tas. Seketika Fuji dan Sally terkejut, karena ponsel yang dibawa oleh Dewi adalah ponsel dengan merek terbaru. Ponsel seharga puluhan juta, dengan logo apel tergigit itu, menjadi barang yang sangat diidamkan oleh mereka berdua. Seketika Sally berteriak, gila loh Kin. Ponsel lo keren banget. Lo kerja apaan di sini? Baru sebentar, udah bisa beli ponsel canggih kayak gini. Dengan panik Dewi langsung menjawab, anu, ini ponsel dikasih sama bosku, karena aku kemarin kesini tidak punya ponsel. Jadi bosku yang membelikannya untukku nanti dipotong gaji katanya. Mendengar jawaban Dewi, mereka berdua hanya beroh ria. Mereka bertiga pun berpamitan, dan Dewi melangkah keluar dari mall. Saat berjalan menyusuri trotoar untuk mencari taksi, pikirannya melayang. Dalam heningnya, ia merasa ada sebersit rasa iri dan penyesalan yang tak bisa dihindari. Dewi membayangkan betapa beruntungnya Fuji dan Sally bisa melanjutkan kuliah, mengejar impian mereka, dan menikmati kebebasan khas anak muda. Sementara dirinya, terjebak dalam pernikahan yang tak pernah ia rencanakan, harus menyesuaikan hidup di kota sebagai seorang istri muda. 11. Dengan hati yang sedikit berat, Dewi melanjutkan langkahnya. Namun, di dalam hati ia bertekad untuk tetap kuat dan mencari jalan terbaik bagi dirinya. Meskipun jalan hidupnya berbeda, ia masih berharap bisa menemukan kebahagiaan dan kebebasan seperti teman-temannya suatu hari nanti. Malam berikutnya, Dewi tengah berbaring di kamarnya, rasa kantuk segera menyergapnya. Saat baru mau terlelap, tiba-tiba suara pintu kamarnya terbuka, membuatnya terperanjat. Aryo berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan tenang. Dewi segera bangkit dan duduk di atas kasur, menyapa Aryo dengan suara sedikit gugup. Mas, kapan pulang? Ucap Dewi gugup. Tanpa menjawab, Aryo berjalan masuk dan duduk di ujung ranjang, memandangi Dewi dengan serius. Setelah hening beberapa saat, ia berkata, aku baru saja pulang, langsung menuju kemari. Besok pagi, aku akan ajak kamu ke tempat temanku seorang dokter kandungan. Aku ingin memastikan kondisimu siap untuk hamil. Dewi mengangguk pelan, menerima kabar itu tanpa banyak kata. Ia tak tahu harus merespons bagaimana, hanya menyimpan kegelisahannya di dalam hati.
Aryo kemudian bergeser lebih dekat, membuat Dewi menegang. Dengan lembut, Aryo mengangkat dagu Dewi, membuatnya menatap tepat ke matanya. Sentuhan lembut itu terasa asing bagi Dewi, membuat dadanya berdegup lebih kencang. Ia tak menyangka Aryo akan bertindak sedekat ini. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan intens yang mereka bagi di tengah kesunyian. Dalam hatinya, Dewi merasa bingung sekaligus terjebak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Dengan lembut, Aryo mendekatkan wajahnya hingga bibirnya menyentuh bibir Dewi. Bibir mereka berpagut pelan, Aryo yang merasakan sensasi manis dan lembut bibir Dewi, terbawa suasana. Ciuman yang awalnya lembut dan pelan itu pun, seketika berubah menjadi lumatan yang kasar dan lebih menuntut. Dewi merasakan degup jantungnya semakin cepat, perasaan yang asing namun begitu intens mengalir di tubuhnya. Aryo perlahan menghentikan mencium di bibir Dewi. Dewi tak dapat menahan perasaannya yang bergejolak, rasa malu dan canggung bercampur dengan sesuatu yang lain, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun tak lama, Aryo kembali memagut bibir Dewi. Aryo semakin memperdalam ciuman mereka, seolah bibir Dewi menjadi candunya. Dewi hanya bisa pasrah, mengikuti irama yang Aryo tentukan. Di saat itu, ia merasakan sensasi yang aneh dalam dirinya. Jantung berdegup kencang. "Kamu sudah siap?" tanya Aryo serak, saat sudah melepas ciumannya. Dewi merasakan wajahnya memanas karena malu, mendengar ucapan Aryo, lalu dengan pelan dia berkata, "Maaf mas, tapi malam ini, aku sedang halangan." Aryo pun lalu menghilang nafas kasar, kemudian dia berkata, "Baiklah, kalau begitu istirahatlah, aku akan mandi dulu." Ucap Aryo kemudian beranjak menuju kamar mandi. 12. Keesokan paginya, sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh Aryo, siang itu mereka berdua menuju rumah sakit untuk bertemu dengan Dr. Franz, dokter spesialis kandungan sekaligus teman lama Aryo. Aryo dan Kinan duduk di ruang tunggu sambil menunggu giliran mereka. Kinan tampak sedikit gugup, sementara Aryo berusaha menenangkannya dengan menggenggam erat tangannya. Saat giliran mereka tiba, Dr. Franz menyambut mereka dengan senyuman ramah. Setelah beberapa percakapan santai, pemeriksaan pun dimulai. Dr. Franz dengan teliti memeriksa kondisi rahim Kinan, mengevaluasi kesehatannya secara keseluruhan. Selesai pemeriksaan, Dr. Franz mengangguk puas sambil tersenyum, "Kinan, kondisi rahimmu sehat dan kemung Dewi besar sudah siap untuk dibuahi," katanya dengan nada meyakinkan. "Secara umum, tubuhmu juga dalam kondisi baik. Namun, perlu diperhatikan bahwa hamil di usia muda memang sedikit lebih berisiko, jadi penting untuk selalu menjaga kesehatan." Kinan mengangguk, merasa lega mendengar penjelasan Dr. Franz. "Terima kasih, dok," ucapnya sambil tersenyum, meski ada sedikit rasa khawatir di wajahnya. "Tidak masalah," balas Dr. Franz. "Karena kamu sedang menstruasi sekarang, saya sarankan untuk mencoba saat memasuki masa subur. Itu akan meningkatkan kemung Dewi kehamilan," tambahnya, sambil memberikan panduan tentang cara menghitung masa subur. Aryo tersenyum penuh semangat dan memandang Kinan dengan tatapan penuh harap. "Terima kasih Franz, kapan-kapan kita bisa bertemu lagi," ujarnya sambil menggenggam tangan Kinan. Dr. Franz tersenyum kecil dan mengangguk. "Sama-sama Aryo, aku selalu menantikan hal itu." Dewi dan Aryo pun segera pamit dan pulang ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Aryo langsung berpamitan pada Dewi.
harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang masih menunggu. Sebelum Aryo sempat melangkah pergi, Dewi memberanikan diri untuk meminta izin. "Mas, aku mau ke minimarket sebentar, Mas," ucap Dewi sambil tersenyum canggung. "Mau beli pembalut, stoknya sudah habis." Aryo mengangguk pelan, lalu menatapnya dengan penuh perhatian. "Kalau kamu mau jalan-jalan sekalian, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh, ya. Hati-hati juga," pesannya dengan nada lembut tapi serius. "Di kota beda sama kampung. Banyak orang asing dan jahat di sini." Dewi tersenyum kecil, mengangguk sambil menganggam erat tasnya. "Iya, Mas. Aku nggak akan lama," jawabnya pelan, berusaha meyakinkan Aryo. Aryo kemudian membalas dengan senyuman tipis, mengusap kepalanya dengan lembut. "Jaga dirimu, ya." Setelah itu, Aryo pun bergegas meninggalkan apartemen, meninggalkan Dewi dengan rasa hangat di hatinya. Setelah Aryo meninggalkan apartemen, Dewi segera menghubungi seseorang. Dengan suara pelan namun penuh keyadewi, ia membuat janji untuk bertemu di depan minimarket yang berada di dekat apartemen. Setelah selesai menelepon, Dewi memasukkan uang tunai pemberian Aryo ke dalam tasnya, lalu dengan sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja. Ia seolah-olah tak ingin terlacak atau terganggu. Sebelum keluar, Dewi menghampiri Mbok Sumi yang sedang merapikan meja di ruang tengah. "Mbok, Dewi pergi dulu ya. Dewi mau ke minimarket di sebelah apartemen. Tadi sudah pamit sama Mas Aryo," ucap Dewi dengan nada yang terdengar agak berat. "Makasih ya, Mbok, sudah baik sama Dewi selama ini." Mbok Sumi menoleh dengan sedikit heran, menerasa ada yang janggal dalam nada bicara Dewi, seakan ada 13. Sesuatu yang lebih dari sekadar kepergian singkat ke minimarket. Namun, ia memilih untuk tidak banyak bertanya, hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. "Hati-hati, Non," jawabnya lembut. Setelah mengucapkan itu, Dewi melangkah keluar dari apartemen dengan langkah mantap, meninggalkan Mbok Sumi yang masih berdiri terpaku, merasa ada yang aneh namun tak sepenuhnya paham apa yang tengah terjadi. Sudah lebih dari 1 jam sejak Dewi pergi ke minimarket, dan Mbok Sumi mulai merasa cemas. Ia berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin Dewi hanya ingin sekadar berjalan-jalan, mencari suasana baru di luar apartemen. Namun, seiring berjalannya waktu hingga sore hari, kecemasan Mbok Sumi semakin bertambah. Pukul 6 sore pun tiba, namun Dewi masih juga belum pulang. Kegelisahan akhirnya memuncak. Dengan tangan sedikit gemetar, Mbok Sumi segera meraih ponsel untuk menghubungi Dewi. Namun, saat suara nada sambung terdengar, Mbok Sumi menyadari bunyi itu berasal dari kamar Dewi. Terperanjat, ia bergegas masuk ke kamar dan mendapati ponsel Dewi tergeletak di atas meja, persis di tempat yang sama seperti saat Dewi meninggalkannya tadi siang. Panik mulai menyelimuti dirinya. Dengan tangan gemetar, Mbok Sumi langsung menghubungi Aryo. Begitu panggilan tersambung, suaranya terdengar cemas. "Tuan Aryo, ini Mbok Sumi. Dewi belum pulang sejak siang tadi. Tadi pamitnya cuma mau ke minimarket di sebelah apartemen, tapi sampai sekarang belum pulang, Tuan, bahkan ponselnya ditinggalkan di kamar." Suara Aryo terdengar tegang di ujung telepon. "Apa? Belum pulang?" tanyanya dengan nada penuh kekhawatiran. "Baik, Mbok. Saya akan segera ke apartemen. Tolong tetap di sana, ya." Setelah panggilan berakhir,
Mbok Sumi hanya bisa berharap semoga tidak ada hal buruk yang terjadi pada Dewi. Sesampainya di apartemen, Aryo segera menemui Mbok Sumi yang menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh kecemasan. Tanpa menunda waktu, Aryo langsung bertanya, "Mbok, sebenarnya Dewi tadi pergi kemana? Apa dia bilang mau ke tempat lain?" Mbok Sumi mencoba mengingat kembali kejadian siang tadi. Setelah Tuan Aryo pergi, Non Dewi pamit mau ke minimarket, katanya mau beli pembalut. Non Dewi bilang sudah minta izin ke Tuan, jawab Mbok Sumi, suaranya terdengar sedikit gemetar. Tapi, ada yang sedikit aneh Tuan. Sebelum pergi, Non Dewi juga sempat mengucapkan terima kasih ke Mbok, katanya karena Mbok sudah baik sama dia selama ini. Mendengar penuturan Mbok Sumi, Aryo merasakan firasat buruk yang makin kuat. Terima kasih. Aryo mengulang dengan nada tegang, seakan ucapan itu menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Tanpa membuang waktu, ia segera keluar dari apartemen, bergegas menuju minimarket yang dimaksud Dewi tadi. Sesampainya di minimarket, Aryo langsung menemui salah satu pegawai dan memperlihatkan foto Dewi di ponselnya. "Maaf, Mbak. Apakah tadi siang Anda melihat perempuan muda seperti ini, sekitar jam 1 siang, berbelanja di sini?" Pegawai itu melihat foto Dewi dengan seksama, lalu menggelengkan kepala. "Maaf, Pak, tapi saya sepertinya tidak melihat perempuan ini datang berbelanja tadi siang." Jawaban itu semakin membuat Aryo cemas. Ia mulai berpikir keras, mencoba mengingat apakah Dewi mungkin punya alasan lain atau hendak menemui seseorang. Tanpa petunjuk yang jelas, Aryo merasa terombang-ambing oleh firasat buruk yang semakin kuat, sementara bayangan Dewi yang hilang tak juga memberikan jawaban. Merasa ada yang tidak beres, Aryo segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi anak buahnya dengan suara tegas dan penuh kemarahan. "Samsul, aku butuh bantuanmu. Tolong cari seorang gadis berusia 18 tahun bernama Dewi, dia hilang sejak siang tadi. Aku ingin kalian cari keberadaannya sekarang juga," ucap Aryo. 14. Dengan nada yang nyaris meledak. Tanpa menunggu jawaban, Aryo langsung mengirimkan foto Dewi ke semua kontak Samsul. "Ini fotonya. Cek setiap tempat yang mungkin dia datangi di sekitar apartemen, minimarket, atau tempat lain yang sekiranya dia bisa pergi. Saya tidak mau tahu, pokoknya Dewi harus ditemukan secepatnya," Aryo mengirimkan pesan pada Samsul. "Baik Tuan, kami akan secepatnya bergerak," balas Samsul. Anak buah Samsul yang mendengar perintah itu tidak berani membantah sedikit pun. Mereka segera bergerak, menyebar ke berbagai arah untuk melacak keberadaan Dewi. Aryo berdiri dengan tangan mengepal, menahan amarah dan kecemasannya yang semakin membesar seiring berjalannya waktu. "Sialan kamu Dewi, lihat saja, aku akan menemukanmu," gumamnya pelan dengan sorot mata yang tegang dan penuh kekhawatiran. Merasa tidak menemukan petunjuk, Aryo pulang ke apartemen. Kemarahan Aryo memuncak, dan ia merasa terjebak dalam perasaan frustasi yang melanda. Dengan gemetar, ia memandang sekeliling kamar Dewi yang rapi, yang kini terasa sepi. Dia melangkah maju, menendang kursi yang ada di sudut ruangan hingga terjatuh. "Sialan! Anak kecil itu berani bermain-main denganku," teriak Aryo, suaranya menggema di dalam ruangan yang sunyi. "Aku pikir dengan memperlakukannya baik-baik, dia akan menurut. Dia seharusnya hanya tinggal patuh, dan hidupnya akan terjamin. Kenapa aku begitu bodoh, sampai bisa dikelabui oleh anak kampungan itu?"
Dalam kemarahannya, Aryo meraih benda-benda di meja Dewi, menghancurkan segala sesuatu yang bisa dijangkau. Buku-buku berserakan di lantai, vas bunga pecah semua. Ia tidak peduli. Semua rasa marah dan kekecewaannya tercurah dalam tindakan merusak itu. Dia pikir bisa melarikan diri dariku. Tidak. Jangan mimpi Dewi. Serunya, suara membara dengan amarah yang meluap. Dia merasa tertipu, terhianati oleh seseorang yang seharusnya menurut dan menghargai kesempatan yang telah diberikan kepadanya.